Shalom, selamat malam sahabat Rema terkasih. Kita sudah melalui hari-hari di bulan pertama di tahun 2022 ini. Banyak hal yang mungkin sudah kita alami dan bahkan mungkin akan lebih banyak hal lagi yang terjadi dalam perjalanan hidup kita di tahun ini. Tetapi syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang memberi kita perintah untuk tetap percaya hanya kepada Tuhan dan senantiasa minta tuntunannya untuk kita melangkah di tahun yang baru ini dengan penuh kemenangan. Amsal 3 ayat yang kelima, firman Tuhan berkata, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri." Sahabat Rema, kalau kita dapat memasuki tahun 2022 ini bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi hanya karena kasih karunia Tuhan bagi kita. Malam ini ada dua hal penting yang firman Tuhan perintahkan bagi setiap kita untuk melangkah di tahun yang baru ini. Hal penting pertama, firman Tuhan memerintahkan supaya setiap kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Kita tidak boleh meragukan Tuhan dan firman-Nya. Kepercayaan kita kepada Tuhan dan firman-Nya menjadi dasar bagi hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan sangat mengasihi kita. Janjinya ya dan amin. Kesetiaannya sungguh terbukti. Bahkan kuasa-Nya sanggup menolong dan menyelamatkan kita. Sahabat Rema, apa yang kita khawatirkan dan takutkan dalam hidup ini? Tuhan mau untuk kita percaya total, seutuhnya, hanya kepada Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang dapat kita andalkan dalam hidup ini, terlebih ketika kita ada dalam masa-masa sulit dalam hidup ini. Mari, sahabat Rema yang terkasih, kita taruh kepercayaan kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Hal penting kedua, firman Tuhan memerintahkan supaya setiap kita tidak bersandar pada pengertian kita sendiri. Mengapa? Karena pengertian kita itu terbatas dan mudah salah. Ada satu kisah di masa lampau, hiduplah seorang yang bernama Cao Guo di Tiongkok. Dia seorang anak jenderal yang terkenal di kerajaan Cao. Sejak kecil, Cao Guo sangat senang belajar strategi militer. Ia sering berdiskusi dengan para jenderal tentang strategi perang. Suatu kali, terjadi perang antara kerajaan Cao dengan kerajaan Qin. Mereka memperebutkan kota Xiangtan. Peperangan berjalan begitu alot, sampai kemudian muncul desas-desus bahwa Jenderal Qin sebetulnya sangat takut kepada Cao Guo karena dikenal memiliki pengetahuan militer yang luas. Mendengar hal ini, Raja Kerajaan Cao mengirim Cao Guo untuk mengambil alih pimpinan perang di Xiangtan. Sayangnya, Cao Guo tidak pernah memimpin pasukan apapun. Ketika terjun ke pertempuran, dia bingung mau menerapkan teori yang mana dari sekian banyak teori yang dia miliki. Mungkin waktu musuh mulai menembakkan panah dan memanjat tembok kota, dia masih sibuk melihat daftar isi dari buku strategi perangnya untuk memilih strategi yang tepat. Karena itu, tidak heran bahwa dengan mudah kota Xiangtan berhasil direbut oleh Qin dan Cao Guo tewas tertembus panah. Sangat menyedihkan, ilmunya yang begitu banyak ternyata tidak dapat diterapkan. Sahabat Rema, pengertian kita terbatas. Karena itu, kita perlu diterangi oleh firman Tuhan dengan pimpinan Roh Kudus. Calvin pada abad ke-16 melihat bahwa segala sesuatu tidak boleh dilepaskan dari firman Tuhan. Apapun juga harus dilihat di dalam cahaya terang firman Tuhan. Sahabat Rema, musim akan selalu berganti di dalam kehidupan kita, tetapi kasih setia Tuhan tetap abadi. Karena itu, tetaplah percaya hanya kepada Tuhan dan senantiasa meminta hikmat Tuhan dalam segala yang kita lakukan dan perbuat. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat sepanjang hari ini. Kami bersyukur boleh melewati hari-hari di tahun ini. Semua hanya karena anugerah-Mu. Bapa, biarlah kami menaruh kepercayaan kami sepenuhnya hanya kepadamu dan hanya bersandar kepadamu, karena hanya Engkaulah yang dapat kami andalkan dalam hidup ini dan firman-Mu yang menerangi jalan-jalan kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan beristirahat, Engkau yang memberkati istirahat kami malam ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Selamat malam, selamat beristirahat, damai sejahtera Kristus menyertai kita semua.